الحمد لله رب العالمين. Wayat amruha ila siddiq. Jadi sifatnya perintah itu, ketaatan itu tidak sembarang orang bisa melaksanakan kecuali orang yang jujur terhadap keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun Belajar Situbondo serta segala muslim dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita memasuki beberapa dalil yang dijadikan sandaran untuk membahas bab sabar ini oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau Allah Ta'ala, Al-Mu'allif Al-Imam An-Nawawi menyitir ayat pertama di dalam bab sabar ini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kalau lengkapnya seperti itu, tapi kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dipetik dua item. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Kalau diteruskan ayat itu warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, tingkatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan perbanyaklah kebaikan-kebaikan kalian, wattaqullah, dan kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan bertakwa, bersabar, dan memperbanyak kesabaran, meningkatkan kesabaran itu, kalian menjadi orang yang beruntung. Karena apa bedanya isbiru waswabiru? Isbiru, bersabarlah kalian. Ini mengurai makna tingkatan kesabaran. Kalau bersabar biasa itu adalah as-sabru bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemarin kita sampaikan bersabar itu ada tiga: sabar ala ta'ah, sabar ala maharimillah, sabar ala aqdarillah. Aqdarillah ini bersabar atas qadar Allah, atas ketentuan Allah itu ada al-mu'limah dan mu'limah. Qadar yang menyakitkan dan qadar yang menyenangkan. Nah, kemudian terkait dengan isbiru waswabiru.
Isbiru ini sabar dalam arti biasa yang tidak terlalu berat. Ini ternyata adalah sabar di dalam menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kalau orang meninggalkan maksiat, orang meninggalkan larangan, ini relatif lebih mudah. Karena apa? Karena untuk meninggalkan sesuatu itu asalkan tidak dikerjakan saja. Tetapi tempoh hari kita sampaikan, ada ulama yang menyatakan justru meninggalkan maksiat itu lebih berat. Nanti kita akan ketemu satu kesimpulan bahwa ternyata antara meninggalkan maksiat dengan bersabar di dalam menjalankan perintah itu sama-sama berat. Ternyata sama-sama berat. Kalau meninggalkan maksiat, sisi entengnya apa? Asalkan kita tidak melakukannya sudah. La taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Asalkan kemudian diam, tidak aneh-aneh ya sudah. Jangan makan daging babi, jangan minum minuman khamr, jangan minum khamr. Ya asalkan tidak berangkat keluar rumah ke toko beli, ya sudah. Ini sabar di dalam meninggalkan maksiat itu relatif lebih mudah, tetapi sesungguhnya juga berat. Karena apa? Karena sifat dasar manusia ini adalah cenderung memerintahkan kepada yang keburukan, cenderung memerintahkan kepada keburukan, dan berpotensi untuk mengiyakan keburukan. Karena memang komposisi jiwa manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sisi lain kemudian jiwa manusia ini selalu diperintahkan inna nafsa la'amaratu bisu. Senantiasa jiwa manusia itu mojok-mojokin. Jiwa sendiri itu Pak, itu mojok-mojokin itu sesuatu yang lebur-lebur saja. Dan yang lebur-lebur itu biasanya yang negatif. Yang lebur-lebur itu belum lagi kemudian dorongan kemarin ya, selain jiwa manusia itu dasarnya mengajak kepada keburukan, ada amunisi dari setan, tazyin namanya, memoles sesuatu itu menjadi lebih kelihatan indah, memperindah segala sesuatu, itu dari setan. Dihiasinya dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia, kalau wanitanya dia. Akhirnya apa? Rumput tetangga lebih hijau, karir teman kelihatan lebih cemerlang, kehidupan teman kelihatan lebih enak, salam sinawang. Itu tazyin namanya. Memang itu perbuatan setan diantaranya membuat merekayasa segala sesuatu tampak lebih indah. Yang dosa-dosa itu dibuat lebih indah-indah. Kemudian korum nafsu itu faktor kenapa meninggalkan maksiat itu jadi berat, karena teman-teman yang buruk. Ada 3 faktor itu. Sehingga ada sebagian ulama yang menyatakan meninggalkan maksiat itu lebih berat dari menjalankan perintah. Kalau menjalankan perintah asalkan ada kemauan saja, selesai, jalankan perintah. Nah, tetapi ternyata ada juga pendapat yang sebaliknya. Maka kesimpulannya nanti kita mengambil kesimpulan bahwa as-sabru kasmihi, yang kembali pada kemarin tadi. Kesabaran itu sebagaimana nama benda. Sabro, as-sabro itu benda yang pahit rasanya. Maka tidak ada sisi kesabaran itu yang indah, yang manis. Baik keindahan, baik kesabaran di dalam meninggalkan maksiat itu pahit. Terlebih kesabaran di dalam menjalankan perintah itu juga pahit. Nah, kemudian kenapa itu terjadi?
di dalam menjalankan di dalam menjalankan ketaatan. Ya karena dipersyaratkan jiwa kita itu untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan. Kalau saya punya beras 1 karung, ya berapa, 25 kilo atau 50 kilo yang besar, ayo angkat, itu perintah. Kira-kira orang sama ini apa semua bisa? Kalau Hendra bisa, bisa angkat 50 kilo, 2 karung saja angkat, ya kan? Solver, alhamdulillah. Kalau coba kalau hilang, jangan, tidak kuat. Maka sifat perintah itu adalah istiqamah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Banyak dalil-dalil yang menyokong fakta ini. Sehingga yang namanya perintah itu, karena berat, maka diberikan rukhsah atau keringanan yang namanya perintah. Tetapi apabila bisa melaksanakan perintah itu, maka memiliki keutamaan untuk derajat yang lebih tinggi. Nah, kalau meninggalkan ini karung 50 kilo, saya bilang ini jangan diangkat Pak, Bu. Nah, semuanya bisa melakukan itu, pasti semuanya bisa, karena tidak usah perlu berdiri, tidak usah perlu, yang penting diam. Disinilah maka menjalankan perintah itu relatif ada banyak sisi-sisi beratnya, di samping digandoli oleh nafas tadi itu. Ya, itu 2 faktor. Sehingga maka kalau seseorang mampu melaksanakan perintah, dia memiliki pahala yang besar dibanding dengan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu juga berpahala. Meskipun semua orang bisa meninggalkan maksiat, itu semua orang bisa, baik atas dasar niat karena takut kepada Allah maupun karena memang tidak punya kemampuan. Ke Gunung Sampan, apa namanya, berzina, maksiat, ke Gunung Sampan, itu semua orang bisa meninggalkan, baik yang motifnya itu karena takut kepada Allah, berzina itu dosa besar, atau karena sedang tidak punya uang, sama-sama bisa melakukan. Tetapi ketaatan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang siddiq, yang jujur terhadap keimanannya. Ya, jadi layak amulah ila siddiq. Jadi sifatnya perintah itu, ketaatan itu tidak sembarang orang bisa melaksanakan kecuali orang yang jujur terhadap keimanannya. Inilah yang kita perjuangkan, karena kita jujur di hadapan Allah terhadap keimanan, sehingga segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu bernilai ikhlas, sehingga bernilai pahala, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang namanya menjalankan perintah ini kalau dilanggar Pak Bu, dengan melanggar, meninggalkan maksiat, perintah meninggalkan maksiat dilanggar, dosa. Dengan perintah menjalankan ketaatan dilanggar, dosa juga. Tapi dosanya relatif lebih besar. Dampaknya atau dosanya itu dosa menjalankan ketaatan. Paham ya? Orang disuruh sholat, dia melanggar, dia tidak sholat, dosa. Orang dilarang maksiat, tapi dia langgar, dia maksiat, dosa. Tetapi sesungguhnya dua-duanya ini memiliki kadar atau bobot dosa di hadapan Allah yang sangat berbeda.
Dosanya jauh lebih dosa ketika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia dosanya lebih besar dari dosa berzina, membunuh, minum khamr. Bukti lain bahwa meninggalkan ketaatan itu dosanya lebih besar dari dosa melanggar meninggalkan larangan. Nabi Adam alaihissalam dengan iblis sama-sama tadinya penghuni surga, kemudian sama-sama kasusnya berdosa, melanggar apa yang Allah tetapkan. Sama-sama keduanya dihukum, dikeluarkan dari surga. Tapi iblis kelak kembalinya ke neraka. Nabiullah Adam dan mudah-mudahan manusia kita semua, umat Rasulullah ini kembalinya ke surga. Karena apa? Pelanggaran iblis adalah pelanggaran melanggar perintah. Perintahnya apa? Bersujud kepada Adam. Qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi iblis itu setara dengan malaikat. Pada para malaikat, termasuk disebut di situ malaikat bersujud semua kecuali iblis. Melanggar perintah. Nabi Adam alaihissalam wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati ini pohon, karena kalau kamu dekati maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Didekati pohon larangan itu, dihukumlah. Fa'azalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Digelincirkanlah oleh setan, kemudian melanggar larangan itu dan dikeluarkanlah Nabi Adam alaihissalam dengan dibawa dari surga. Jadi isbiru, bersabar, ini maknanya adalah di dalam meninggalkan maksiat. Wasobiru, tingkatkanlah kesabaranmu, yakni tingkatkanlah kadar kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan ketakwaan perintah itu lebih berat dari menjalankan atau meninggalkan maksiat. Memang derajatnya, pahalanya maupun dosanya lebih besar ketika seseorang melaksanakan perintah itu pahalanya besar, meninggalkan perintah atau melanggar perintah itu dosanya juga lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita kepada hal yang lebih umum tadi, bahwa itu dan bertetaplah di dalam istiqomah di dalam kebaikan, tambahlah kebaikan-kebaikan itu. Wattaqullah, dan itu semua bermakna bertakwa secara umum, bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun. Ayat ini tadi akhirnya adalah semoga dengan kita mampu bersabar, meningkatkan kesabaran, meninggalkan maksiat, menjalankan perintah, kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan, kemudian kita bertakwa, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Makna beruntung itu adalah mendapat kebaikan dan terhindar dari keburukan, mendapatkan pahala, mendapatkan surga, dan terhindar dari neraka sebagaimana yang kita berdoa setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang akan datang kita akan masih bahas tentang muraqabah. Itu orang yang riba, yang warok itu dari perintah warok itu tadi itu perlu kita jelajahi lagi sehingga kita betul-betul bisa mengambil faedah dan kita bisa menjalankan kebaikan warok itu buat Allah tadi. Mudah-mudahan sampai di sini untuk kali ini, dan mudah-mudahan kita masih bisa yang akan kita lanjutkan di bagian akhir dari prakata atau pengantar sobat ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.